Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayusia Rahajeng Pradesi, STPMM, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 6 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan BKPSDM Kabupaten Kudus tahun 2025. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Subbagian Keuangan Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus akan mempresentasikan aksi perubahan kualitas pelayanan publik dengan judul Simonika, Sistem Monitoring Dinamis Arus Kas dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah 44.744,50 hektar, terdiri dari 9 kecamatan, 123 desa, dan 9 kelurahan. Kabupaten Kudus memiliki visi pembangunan, yaitu menuju masyarakat Kudus yang sejahtera, harmoni, dan takwa. Dengan 6 misi, salah satunya yaitu tata kelola yang adaptif dan pelayanan publik yang profesional. Selamat datang di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kudus. Kami hadir sebagai mitra pembangunan daerah, mendorong terciptanya lapangan kerja, mengembangkan industri, serta memberdayakan koperasi dan pelaku usaha kecil menengah. Dengan visi mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, kami menjalankan misi menciptakan tenaga kerja yang kompeten, membangun industri yang inovatif, serta menguatkan koperasi dan UKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Berbagai program kami jalankan, mulai dari pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja melalui UPTD Balai Latihan Kerja, fasilitasi pengembangan industri kreatif dan industri kecil menengah, hingga pendampingan koperasi dan UMKM agar mampu tumbuh dan bersaing di era digital. Kami juga menghadirkan inovasi layanan berbasis teknologi, seperti Simonika, Sistem Informasi Monitoring Keuangan, untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan, cepat, dan akuntabel. Didukung sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima, membangun kemitraan strategis, dan menghadirkan solusi bagi kemajuan dunia kerja, industri, koperasi, dan UKM di Kabupaten Kudus. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kudus. Bersama membangun ekonomi daerah yang mandiri, inovatif, dan menyejahterakan masyarakat. Subbagian keuangan adalah unit yang bertanggung jawab dalam mengelola seluruh proses administrasi keuangan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kudus. Tugas utama kami meliputi penyusunan rencana anggaran, pelaksanaan penatausahaan keuangan, pencairan dana, pembayaran belanja, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai peraturan yang berlaku. Kami memastikan setiap transaksi tercatat dengan rapi, akurat, dan transparan. Dengan peran strategis ini, subbagian keuangan menjadi penghubung penting antara perencanaan program dan realisasi anggaran, mendukung kelancaran operasional, serta menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Subbagian keuangan bekerja profesional, transparan, dan akuntabel demi terwujudnya pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, dan mendukung pembangunan daerah. Melalui proses identifikasi, ditemukan 5 isu utama yang memengaruhi kelancaran tugas. Dari kelima isu ini kemudian dianalisis menggunakan metode ASTRID dan ditetapkan isu strategis, belum optimalnya pencatatan dan monitoring arus kas. Dari sinilah muncul gagasan inovasi Simonika sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan dinas. Tujuan:
meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien melalui penerapan sistem monitoring arus kas berbasis Google Sheet. Tahapan aksi perubahan dilaksanakan 3 tahap, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pada bulan Juli sampai Agustus telah dilaksanakan tahapan jangka pendek yang meliputi pembentukan tim efektif, pembuatan Simonika, penyusunan tim PIC, penyusunan SOP, uji coba, launching dan sosialisasi, implementasi, serta monitoring dan evaluasi. Pembentukan tim efektif. Pembentukan tim efektif Simonika diawali dengan rapat internal untuk membahas susunan anggota, pembagian tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Selanjutnya, disusun draft struktur tim yang memuat peran dan uraian tugas secara jelas. Setelah dilakukan pembahasan dan penyesuaian, draft tersebut disahkan melalui surat keputusan Kepala Dinas, sehingga tim efektif Simonika resmi terbentuk dan siap melaksanakan tugas. Setelah tim efektif terbentuk, tahap berikutnya adalah pembuatan Simonika. Proses ini dimulai dengan merancang struktur sistem, menentukan format pencatatan arus kas, dan menyusun alur kerja berbasis Google Sheet. Tim juga memastikan fitur-fitur yang dibuat sesuai kebutuhan pengguna, mudah diakses, dan mampu menampilkan data secara real-time. Hasil rancangan kemudian diuji secara internal untuk memastikan kelancaran dan keakuratan sistem. Tahap berikutnya adalah penyusunan tim PIC Simonika. Tim ini dibentuk untuk memastikan setiap bagian memiliki penanggung jawab yang mengelola dan memantau pelaksanaan sistem di unit masing-masing. Melalui rapat koordinasi, ditetapkan nama-nama PC beserta tugasnya. Selanjutnya, susunan tim tersebut disahkan melalui surat keputusan Kepala Dinas, sehingga tim PC Simonika memiliki dasar hukum yang jelas untuk melaksanakan tugas secara terarah, terkoordinasi, dan tepat sasaran. Selanjutnya, penyusunan SOP. Penyusunan SOP ini bertujuan memberikan panduan kerja yang jelas, mulai dari proses input data, monitoring transaksi, hingga pembuatan laporan. Draft SOP yang telah disusun dibahas bersama tim, kemudian dilakukan konsultasi ke bagian organisasi sekretariat daerah untuk mendapatkan masukan dan penyelarasan dengan standar prosedur yang berlaku. Setelah disempurnakan, SOP Simonika ditetapkan sebagai pedoman resmi pelaksanaan sistem. Uji coba Simonika dilakukan koordinasi dengan tim efektif untuk memastikan seluruh fitur berfungsi. Uji coba Simonika dilakukan dengan menginput data transaksi secara simulasi. Uji coba ini bertujuan menguji kelancaran sistem, keakuratan data, dan kesesuaian prosedur, sekaligus mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan sebelum diterapkan secara penuh. Launching dan sosialisasi. Simonika resmi diperkenalkan melalui acara launching yang dihadiri pimpinan, pejabat terkait, dan seluruh pengguna sistem. Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi untuk memperkenalkan manfaat, fitur, dan alur kerja Simonika. Sebagai tindak lanjut, dilaksanakan bimbingan teknis atau BIMTEK, di mana peserta mendapatkan pelatihan langsung mulai dari input data hingga monitoring transaksi, sehingga siap mengoperasikan Simonika secara mandiri dan optimal. Implementasi Simonika. Implementasi sistem digital telah diterapkan dengan baik dan membawa dampak positif yang signifikan. Proses pencatatan yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini telah beralih ke sistem digital yang lebih efisien dan terorganisir.
Perubahan ini tidak hanya mempermudah akses dan pencarian data, tetapi juga mempercepat proses kerja, serta meningkatkan akurasi dan transparansi. Dengan Simonika, proses SPJGU lebih cepat dibanding manual, sehingga meningkatkan kinerja keuangan OPD. Monef jangka pendek. Pada tahap monitoring dan evaluasi jangka pendek, tim melakukan pengumpulan umpan balik melalui penyebaran kuesioner dan pengambilan testimoni dari para pengguna Simonika. Pada monitoring jangka pendek diberikan umpan balik kepada pengguna dari hasil Google Form yang diisi oleh responden Simonika menunjukkan sebanyak 9 orang anggota tim PC sebagai pengguna bahwa Simonika dapat diakses dengan mudah dan membantu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelaporan keuangan di unit kerja. Dukungan aksi perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kudus menyampaikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan berjudul Simonika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Putut Sri Kuncoro selaku Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kudus memberikan atau menyampaikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan yang berjudul Simonika, Sistem Monitoring Dinamis Arus Kas. Saya selaku Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kudus menyatakan dukungan penuh terhadap aksi perubahan berjudul Simonika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jatuh Solekah SOSMM, Kepala BPKAD Kabupaten Kudus, menyampaikan dukungan penuh terhadap kegiatan penerapan aksi perubahan Simonika, yaitu sistem monitoring dinamis arus kas. Saya, Dian Fitayani Winahyu, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Seda Kabupaten Kudus, mendukung penuh aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudara Ayusiar Hajeng Pradesi, STPNM, yang berjudul Simonika, Sistem Monitoring Dinamis Arus Kas, dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Dinas Tenaga Perindustrian.